Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bagian kedua sesi kuliah sejarah maritim Indonesia. Pada sesi sebelumnya telah kita perbincangkan mengenai fakta maritim Indonesia. Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah fakta geografis, di mana wilayah laut Indonesia itu 63% dari 5 juta kilometer persegi adalah laut dan 38% adalah daratan. Secara konseptual kita menggunakan istilah archipelagic state atau negara maritim. Dari segi hukum kita pun mengenal perkembangan batas wilayah laut teritorial dari 3 mil menjadi 12 mil. Lalu secara historis kita pun mengenal dalam sejarah kita lebih kurang 10 abad berjaya sebagai kerajaan yang bercorak maritim. Nah, kali ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana negara maritim dalam praktek dan teorinya. Mengacu pada fakta geografis, fakta konseptual hukum, dan juga sejarah pada pertemuan sebelumnya, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat seperti apa pembangunan negara maritim Indonesia. Kita dapat melihat dalam hal pertahanan negara. Struktur pertahanan negara kita, terutama struktur pertahanan laut. Pangkalan laut itu yang utama ada di 2 tempat. Yang pertama adalah Armada Barat di Tanjung Priok, Jakarta, dan Armada Timur di Tanjung Perak, Surabaya. Kedua-duanya berada di Pulau Jawa. Ini tentunya punya makna yang penting bagi sebuah negara maritim dengan bentang luas wilayah yang begitu luas dengan ribuan pulau. Ada yang besar dan lebih banyak yang kecil. Lalu juga jangan sampai kita lupakan dalam hal unsur kekuatan militer yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Saya merujuk pada berita di Harian Kompas tahun 2015. Dikatakan bahwa total personil TNI itu sebanyak 415.215 personil, yang terdiri atas 314.919 adalah angkatan darat atau 76% dari total personil TNI. Lalu kemudian angkatan laut itu sebanyak 66.568 atau 16%. Sisanya adalah angkatan udara sebanyak 33.728 atau 8%. Nah, mari kita coba untuk melihat perbandingannya antara struktur personil TNI dengan struktur wilayah negara kita. Laut kita itu sebanyak 62%. Sementara personil TNI Angkatan Laut kita 16%. Sebaliknya, darat kita 38%. Namun angkatan darat kita 76%. Suatu perbandingan yang terbalik bagi sebuah negara maritim. Ini tentu
perlu mendapat perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah, untuk memikirkan kembali bagaimana seharusnya struktur pertahanan TNI kita. Dalam hal ini yang saya maksud adalah peruntukan bagi sebuah negara maritim seperti Indonesia. Pada tahun 2017, Harian Media Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2017 merilis mengenai kekuatan yang dimiliki oleh TNI. Menarik untuk melihat komposisi kekuatan yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Sampai 2017 tercatat berdasarkan harian ini, Indonesia punya 4 unit kapal selam. Kita bisa membayangkan betapa luas wilayah ini dan kita hanya punya 4 unit kapal selam. Sementara kalau dibandingkan dengan artileri yang ditarik truk milik Angkatan Darat itu sebanyak 80 unit. Perbandingan yang lain, ya, tank yang dimiliki oleh Angkatan Darat sebanyak 418 unit, sedangkan jumlah kapal perang milik Angkatan Laut 221 unit. Ini semua adalah sebuah fakta bagaimana negara maritim Indonesia dilihat dari penataan struktur pertahanan TNI. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadi negara maritim? Apa yang perlu dilakukan? Bung Karno pada tahun 1963 dalam pidatonya di hadapan peserta Munas Maritim pertama yang ia beri judul "Kembalilah Menjadi Bangsa Samudra". Di sana dikatakan bahwa untuk menjadi negara yang kuat, syaratnya adalah harus menguasai lautan. Bahkan Bung Karno juga mengatakan bahwa untuk menjadi negara yang kuat, yang sentosa, yang sejahtera, maka kita harus kawin dengan laut. Kawin dalam makna memperlakukan laut sebagai satu bagian yang sangat penting, hubungan yang lebih intim lagi di dalam kerangka pembangunan negara kita. Dalam pidato itu juga Bung Karno mengatakan bahwa dan mengajak untuk kembali menjadi bangsa bahari, bangsa pelaut yang telah dikenal sejak zaman bahari. Makna kata bahari dalam hal ini adalah dahulu kala atau berabad-abad yang lampau. Lalu kita tentu belum melupakan pidato Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2014. Beliau mengatakan begini, sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, samudra, selat, dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jales Viva Jaya Mahe. Di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali. Nah, ini satu ajakan Presiden Joko Widodo agar kita kembali menjadi satu kekuatan maritim. Dan Jokowi secara eksplisit menyatakan kita menjadi poros maritim dunia. Nah,
Tentu itu adalah sebuah mimpi, sebuah visi yang perlu diwujudkan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan belajar pada pengalaman negara-negara lain. Dalam sejarah mereka berproses untuk menjadi kekuatan maritim. Untuk itu saya ingin berbagi konsep yang diperkenalkan oleh Alfred Thayer Mahan, yang lebih dikenal dengan teori Mahan tentang negara maritim. Mahan ini lahir di tahun 1840 dan meninggal di tahun 1914 atau berusia kurang lebih 74 tahun. Semasa hidupnya, Mahan pernah menjadi kapten kapal perang Amerika Serikat. Lalu kemudian menjadi dosen pada Sekolah Perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Bahkan pernah menjabat sebagai presiden pada sekolah itu 2 kali. Nah, menarik untuk melihat karya ini. Ada 2 karya Mahan yang cukup besar pengaruhnya. Yang pertama berjudul, kalau di Indonesia kan, Pengaruh Kekuatan Laut dalam Sejarah. Terbit pada tahun 1890, akhir abad 19. Karya yang kedua adalah Pengaruh Laut pada Revolusi Prancis dan Kekaisaran Prancis. Ini terbit 2 tahun setelah karya yang pertama, yakni 1892. Lalu apa yang menjadi pesan Mahan bagi sebuah negara untuk menjadi kekuatan maritim? Mahan memberikan penjelasan mengenai 6 elemen atau syarat untuk menjadi negara maritim, yang kita bagi secara umum menjadi 2. 3 elemen pertama berkaitan dengan alam, sedangkan 3 elemen kedua berkaitan dengan manusia. 3 elemen yang berkaitan dengan alam yang dimaksud adalah, pertama, posisi geografis, yang kedua, kondisi wilayah, yang ketiga, luas wilayah teritorial. Sedangkan elemen yang berkaitan dengan manusia adalah jumlah penduduk, karakter nasional, dan kebijakan pemerintah. Mari kita coba ikuti seperti apa setiap elemen itu dapat dipahami. Yang pertama mengenai posisi geografis. Kata Mahan, posisi geografis mempengaruhi sistem pertahanan suatu negara. Apakah akan mengembangkan sistem pertahanan laut ataukah pertahanan darat. Bagi sebuah negara yang dikitari oleh laut, seperti bangsa kita, Indonesia, maka sistem pertahanannya bertumpu pada kekuatan laut. Sebab sumber ancaman itu lebih banyak berasal dari laut. Sebaliknya, bagi negara darat, pertahanan laut kurang penting karena sumber ancaman berasal dari darat. Maka yang harus dikembangkan adalah pertahanan darat. Nah, ini elemen yang pertama. Yang kedua, mengenai kondisi wilayah. Dalam hal ini, Mahan menjelaskan ada unsur hasil alam dan keadaan iklim. Menurut Mahan, apabila keadaan suatu negara memudahkan orang turun ke laut, maka penduduknya akan bergairah mencari hubungan ke laut melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan.
Karena itu diperlukan pelabuhan yang baik dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, mengenai luas laut teritorial. Dalam pandangan Mahan, luas wilayah berpengaruh terhadap panjang garis pantai. Panjang garis pantai bukan hanya berdasarkan pada luas, tetapi seberapa besar potensi pelabuhan yang baik bagi penduduk untuk membangun hubungan keluar. Jadi dua faktor yang terakhir yang saya sebutkan itu berkaitan dengan pelabuhan. Nah, kita pindah kepada elemen yang keempat, yakni jumlah penduduk. Kata Mahan, kepadatan penduduk suatu negara dan terutama adalah yang berorientasi ke laut itu sangat mempengaruhi sistem pertahanan yang dibangun oleh negara itu. Mahan mencontohkan pengalaman Prancis dan Inggris dalam abad ke-18. Jumlah penduduk Prancis lebih banyak daripada Inggris. Namun apa yang terjadi? Ketika terjadi perang laut, justru Inggrislah yang bisa menjadi kekuatan laut yang paling unggul dibandingkan Prancis. Karena Inggris secara geografis wilayahnya maupun penduduknya serta kebijakan pemerintahnya berorientasi pada laut. Elemen yang kelima adalah karakter nasional. Ini berkaitan dengan kebutuhan untuk memproduksi barang dari suatu negara untuk bisa menjamin kebutuhan atau kepentingan perdagangan maritim. Upaya untuk mengembangkan kekuatan laut dan perluasan perdagangan tentu harus didukung oleh penguatan kebijakan maritim. Seperti apa kebijakan maritim yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjamin kegiatan perdagangan berjalan dengan baik. Elemen yang keenam adalah kebijakan pemerintah. Mahan menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan, sifat, dan pandangan tokoh-tokohnya itu sangat mempengaruhi maju dan mundurnya suatu negara di dalam mengembangkan kekuatan laut. Ini sudah bukan lagi menjadi hal yang tidak banyak diketahui orang. Berkaitan dengan pergantian rezim penguasa yang selalu diiringi dengan pergantian kebijakan. Maka kita akan menemukan apa yang kita kenal dengan diskontinuitas atau ketidakberlanjutan dan juga keberlanjutan. Terkait dengan diskontinuitas, pengalaman dan sejarah mencatat bahwa pergantian rezim juga dibarengi dengan pergantian kebijakan agar rezim yang baru tidak dianggap melanjutkan visi dari rezim yang lama, sehingga seolah-olah rezim yang baru tidak punya inovasi, tidak punya kreasi. Tentu ini menjadi soal bila kebijakan baru yang diambil kurang memperhatikan kepentingan nasional dari sebuah negara maritim.
Mahan menyarankan untuk menjadi negara maritim. Kebijakan maritim oleh pemimpin siapapun, dari partai manapun, itu tidak boleh sampai berubah-ubah. Sebab itu sedianya menjadi haluan pembangunan dari suatu negara maritim. Mahan mencontohkan pengalaman Inggris. Kita tahu Inggris adalah suatu kekuatan politik maritim dunia dengan wilayah yang cukup luas di dunia ini. Menurut Mahan, setiap rezim yang berkuasa dan dari kelompok manapun di Inggris, soal kebijakan maritim itu adalah suatu hal yang mutlak atau tidak boleh sampai berubah. Oleh karena rezim pemimpin mereka menyadari bahwa Inggris adalah negara maritim, wilayah pengaruhnya itu membentang di seberang lautan, sehingga kekuatan maritim akan menentukan hubungan masa depan, kelangsungan dari wilayah-wilayah pengaruh Inggris. Itulah sebabnya mengapa Inggris bisa tetap konsisten, komitmen untuk mengembangkan kekuatan maritimnya dalam sejarah dunia. 6 hal yang saya kemukakan tadi itu merupakan satu syarat sebuah negara bisa berkembang menjadi negara maritim, kata Mahan. Mahan juga menambahkan unsur kekuatan maritim yang dibedakan atas 2. Yang pertama adalah naval power, dan yang kedua adalah sea power. Kedua-duanya merupakan unsur kekuatan laut. Namun dalam prakteknya, wilayah operasinya, kedua unsur kekuatan laut ini punya perbedaan. Kalau naval power, ya, itu adalah armada laut yang dioperasikan dalam wilayah teritorial suatu negara. Jadi ia ditempatkan di kawasan-kawasan di dalam wilayah teritorial. Ada sejumlah kapal yang besar ataupun yang kecil. Sedangkan sea power adalah kekuatan laut yang ditempatkan di suatu kawasan laut atau samudra yang strategis bagi kepentingan nasional dalam rangka menjamin kepentingan pelayaran dan perdagangan luar negeri. Jadi bedanya, kalau naval power ditempatkan dalam wilayah teritorial, sedangkan sea power itu ditempatkan melampaui wilayah teritorial, tetapi pada daerah-daerah atau lalu lintas jalur yang bisa membantu pemenuhan kebutuhan nasional dalam pelayaran maupun perdagangan luar negeri. Nah, teori Mahan ini cukup besar pengaruhnya dalam sejarah. Antara lain berpengaruh terhadap Amerika yang semula mengembangkan sistem pertahanan darat, lalu kemudian memperluasnya dan membangun sistem pertahanan laut. Maka berangkat dari itulah karya Mahan yang semula merupakan eksplorasi terhadap pengalaman negara-negara di Eropa Barat, Inggris, Prancis, dan yang lain, lalu digunakan oleh Amerika Serikat untuk membangun kekuatan maritimnya. Tentu pengalaman ini sangat penting. Teori Mahan sudah sangat lama dikemukakan. Dan pengaruhnya pun juga cukup besar. Teori Mahan pun juga berpengaruh terhadap
perkembangan pertahanan laut Jepang. Pertanyaannya adalah, sejauh mana relevansi teori Mahan ini untuk menjelaskan sejarah Indonesia? Ataukah kita punya cara, karakter maritim berdasarkan pengalaman berabad lamanya berjaya di laut untuk bisa menjadi negara maritim? Menjadi negara maritim adalah sebuah visi yang selalu didambakan bagi sebuah negara maritim. Secara geografis, secara historis, ya, Indonesia adalah negara maritim. Namun bagaimana fakta pembangunannya? Hari ini, sebagaimana saya kemukakan pada bagian awal tadi, kalau kita mengacu pada konsep-konsep Mahan, belum sepenuhnya terpenuhi. Mungkin kita baru punya naval power, namun si power masih perlu kita cermati lagi. Sejauh mana itu ada dan dioperasionalkan. Kita akan bertemu lagi pada seri berikutnya untuk menelusuri lebih jauh bagaimana pengalaman sejarah kita memberi inspirasi bagi kehidupan kita sekarang dan akan datang untuk menjadi negara maritim. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.